Halo para subscriber dan para penonton yang unik. Mari kita saksikan hari ini Buku Mania menceritakan tentang merasa pintar bodoh saja tidak punya. Karangan Rusdi Matahari. Selamat menyaksikan. Mari minta maaf dan telanjang bulat. Lebaran tahun ini, Cak Dalum menikmati di rumah Mat Piti. Dia mengenakan sarung, kemeja, dan peci baru pemberian Mat Piti. Wajahnya terlihat sumringah. Matanya berbinar-binar, senyumnya berhamburan. Pagi itu memang istimewa. Suara takbir dan tahmid yang bersautan sejak malam seolah mengepung kapung. Rumah Mat Piti penuh dengan anak-anak yang berbaris menunggu pemberian amplop berisi duit. Dan Mat Piti memang memberikannya. Setiap anak dapat satu amplop berisi uang 10.000. Mereka menyalami Mat Piti dan Romlah menyiumi tangannya. Tangan Cak Dalum juga diciumi mereka. Ketika anak-anak sudah pergi, Romlah segera mencium tangan Mat Piti, lalu memeluknya. Romlah pun terisak. Mat Piti berusaha tegar. Bapak dan anak itu hanya hidup berdua sejak ibunya Romlah meninggal beberapa tahun sebelumnya. Maafkan aku, Pak. Aku banyak berdosa dan bersalah. Bapak yang minta maaf padamu, nak. Pemandangan itu membuat Cak Dalum tertunduk. Dia menahan air matanya agar tidak menetes. Cak, suara Romlah membuyarkan Cak Dalum dan dia menoleh ke Romlah. Maafkan saya ya, Cak, kalau saya ada salah dan dosa sama sampean. Cak Dalum menelan jakun dan dia tak sanggup menatap Romlah. Pikirannya berkecamuk. Bagaimana mungkin anak Mat Piti pernah bersalah dan berdosa padanya, sementara dia adalah perempuan yang penuh perhatian padanya. Justru pada saat hampir semua orang meremehkannya, Cak Dalum berusaha menguasai diri. Dikembangkannya senyumnya ya, tapi mendadak Romlah meraih tangannya, lalu menciumnya. Cak Dalum dilematis, mau menarik tangannya, tapi Romlah terlanjur meraihnya. Tangannya tidak ditarik. Dia tak enak sama Mat Piti yang terus melirik-lirik. Deheman Mat Piti membuat Romlah segera melepas tangan Cak Dalum. Aku minta maaf ya, Mat. Aku banyak keliru dan merepotkanmu. Saya juga minta maaf ya, Cak. Saya belum bisa memelihara orang-orang seperti sampean. Sebentar kemudian muncul penjaga masjid Busairi dan Warkono. Juga Dula dan Pak Lurah di rumah Mat Piti. Mereka semua bermaaf-maafan. Dula memeluk dan mencium tangan Cak Dalum. Pak Lurah semula ragu-ragu, tapi Cak Dalum langsung memeluknya. Busairi memeluknya Mat Piti. Pak Lurah memeluk Warkono. Mereka semua duduk di atas rumah, disuguhi aneka kudapan, kopi hangat dan kretek. Romlah nimbrung dan duduk dekat Cak Dalum, yang mulai bisa menguasai diri setelah tangannya dicium Romlah. Mereka membicarakan apa saja, mulai dari soal makanan lebaran, soal kambing, soal ikan, soal sungai, soal masjid, soal ustadz, soal apa saja. Dan ujung-ujungnya soal Cak Dalum. Cak, saya ini sudah bertahun-tahun beribadah, sholat siang malam, tapi tak ada yang saya dapatkan. Tidak seperti sampean, tidak beribadah, tapi tenang-tenang saja hidup sampean. Dullah pun membuka pembicaraan. Cak Dalum hanya diam. Dia hanya tersenyum. Romlah memainkan ujung bajunya. Sampean tahu, Cak, karena itu saya berhenti jadi imam masjid. Saya berhenti jadi penceramah. Saya merasa percuma, hati saya masih dipenuhi sangka-sangka. Lalu kamu milih jadi korak? Sudah berkurang, Cak. Mulai lebaran ini, saya akan kembali aktif sholat di masjid. Makanya saya tanya sampean, dan saya mau berguru kepada sampean. Lah, kenapa harus belajar dengan berguru ke aku, Dul? Saya ingin mencari ketenangan, Cak. Saya ingin sejuk. Kamu sudah datangi ibumu, Dul? Dullah langsung tertunduk. Dia memang bermasalah dengan ibunya. Sudah sekian tahun sejak dia menganggap ibunya menyanyiakannya, menelantarkannya. Sekian lebaran dia tak pernah menemui ibunya, tak pernah menyentuh tangan dan kakinya, tak pernah datang ke rumahnya untuk meminta maaf atau memberi maaf. Dia mencintai sekaligus membenci ibunya. Dia sakit hati. Masa lalu telah menawan Dullah. Saya sudah memaafkan ibu kok, Cak. Memaafkan itu gampang, Dul.
Meminta maaf dan mengakui salah itu yang susah. Tak semua orang mampu melakukannya, kecuali orang-orang tertentu. Kenapa saya yang harus minta maaf, Cak? Kalau begitu, simpan saja sakit hatimu. Biarkan berjamur dan beracun. Ya, nggak begitu juga lah, Cak. Dul, tadi kamu bilang ingin ketenangan, ingin kesejukan. Betul, Cak. Kamu kan lulusan pondok, lebih tahu dalil-dalil agama ketimbang aku. Orang yang marah, kalau tak salah, harus ambil wudhu agar marahnya reda. Ya kan, Dul? Betul, Cak. Menurutmu kenapa harus ambil wudhu? Agar dingin, Cak. Agar bisa menahan diri dan tidak emosi. Wudhu memang mendinginkan, Dul. Karena itu disebut ma'ri'ul ba'rib, air menyejukkan. Apa hubungannya dengan saya yang harus meminta maaf pada ibu, Cak? Dinginkan hatimu, Dul. Basuh dengan air wudhu, dengan memberi dan meminta maaf. Itulah ma'ri'ul ba'rib yang menyejukkan. Kecuali kamu harus menginginkan hatimu dibakar neraka, kebencian dan masa lalu. Dullah pun menunduk. Mat Piti dan Pak Lurah manggut-manggut. Busairi mengunyah madu wongso, panganan dari ketan hitam yang dibungkus kertas minyak warna-warni. Warkono sebal-sebul dengan kreteknya. Benar, Cak. Memang susah minta maaf. Hanya orang yang kuat yang sanggup mengakui kesalahannya. Suara berat Pak Lurah memecah suasana. Dullah semakin menunduk. Jadi bagaimana caranya agar dengan lapang dada bisa meminta maaf, Cak? Saya minta maaf, Pak Lurah. Loh, saya tanya kok malah minta maaf. Kenapa, Cak? Saya ini bukan siapa-siapa, tak patut didengar. Saya hanya mau belajar meminta maaf dan memberi maaf, Cak. Sampean serius? Saya akan mencoba. Saya kira Dullah juga mau. Ya kan, Dul? Dullah hanya mengangguk. Mat Piti masih menyimak. Pak Lurah terus nyerocos. Sampean tidak akan sanggup, Pak Lurah. Akan saya coba, Cak. Serius? Ya serius, Cak. Hal-hal yang baik kan harus diseriusin. Coba buka seluruh pakaian sampean sekarang. Pak Lurah. Apa, Cak? Buka pakaian sampean semuanya. Telanjang bulat. Ya enggak mungkin, Cak. Sampean kok malah tambah edan. Tidak mungkin kenapa? Ya malu lah, Cak. Malu kenapa? Lah, sampean gimana? Masa nyuruh orang telanjang? Itu kan membuka aurat. Lagi pula apa hubungannya dengan meminta maaf? Sampean malu karena sampean merasa lebih mulia, merasa lebih berharga, merasa lebih dari yang lain. Begitu juga dengan orang yang enggan meminta maaf. Mereka berat karena merasa tidak bersalah. Mereka paling benar. Subhanallah. Masya Allah. Saya malu bertelanjang, Cak. Pak Lurah. Cak. Dul. Ayo diminum kopinya. Mat Piti bersuara memecahkan ketegangan. Pak Lurah menatap Cak Dalum tapi sebentar. Mata Cak Dalum menyilaukan nyalinya. Busairi dan Warkono hanya terus makan dan merokok. Cak Dalum ngikik. Romlah ikut-ikutan ngikik. Masih mau belajar minta maaf, Pak Lurah? Romlah menimpali sambil cekikikan. Semua orang terbahak mendengar pertanyaan Romlah. Mat Piti melotot. Pak Lurah geleng-geleng sambil memegangi sarungnya.